Masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sambil bawa senjata tajam, orang dengan gangguan jiwa mengamuk di Berau. Atasi soal sampah, Dinas Lingkungan Hidup Samarinda janjikan kelola sampah jadi energi listrik. Intip tempat liburan menarik di Tanah Tidung, wisata air terjun 12 tingkat. Tempat pembuangan akhir atau TPA sampah sambutan akan jadi tempat pembangkit tenaga listrik berbahan dasar sampah. Saat ini persentase dari rencana tersebut sudah mencapai 70%. Dinas Lingkungan Hidup Samarinda menyebut sudah ada investor asal Malaysia yang tertarik menanamkan modalnya dalam rencana proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik itu. Pihak DLH secara tegas menyatakan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah luasnya 2,5 hektare. Dipastikan luasannya akan ditambah jika dibutuhkan. DLH pun memastikan lahan yang digunakan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah ini tidak akan dibebani sewa. Yang paling terakhir bahwa kita sudah membuat keputusan melalui Pak Wali Kota bersama dengan investor dari Malaysia, kita akan dirikan di sebelah sini PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. EPS-nya sudah 70%, sebelah sini sudah disetujui, Pak Wali sudah setuju sini 2,5 hektar. Ini tanah TPA. Kalau seandainya tanah ini kurang, pemerintah akan beli untuk melengkapi 2,5 hektar. Sudah disanggupi Pak Wali Kota. Yang kedua, COVID lainnya panjang. Pakai silahkan aja tanah ini tanpa bayar. Mau di 5 tahun, 30 tahun, nggak ada masalah. Pakai aja. Tidak ada sewa-sewa, tidak ada. Yang ketiga, penyusunan draft perjanjian kerjasama jaminan pasokan sampah jangka panjang. Nanti ini sedang disusun bahwa karena kapasitas plastiknya itu 500 sampai 700 ton per hari, sampah kita sudah 600. Jika proyek pengolahan sampah untuk diubah menjadi tenaga listrik terwujud, maka kebutuhan sampah perharinya mencapai 600 ton. Dengan hasil seperti itu, maka listrik yang dihasilkan mencapai 20 kV ampere atau kVA. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pengerjaan proyek pembangunan Balai Latihan Kerja atau BLK hingga Selasa siang masih berlangsung. Lokasinya di Jalan Limunjan, Sambaliung, Kabupaten Berau. BLK tersebut dibangun di atas lahan seluas 4,5 hektare. Pejabat pembuat komitmen atau PPK proyek BLK menyatakan, proses pekerjaannya sudah masuk pekan kelima. Fokus mereka saat ini yakni pengerjaan asrama dan wadah pelatihan khusus alat berat. Sedangkan konsep yang diusung dari bangunan tersebut yakni modern minimalis. Untuk proyek BLK ini, jadi saat ini sudah masuk ke tahapan minggu kelima ya. Nah itu progres kita itu di 9,99%, itu masih deviasi di atas 6,83%. Untuk konsep bangunannya nanti seperti apa, Bang? Jadi kalau untuk bangunan nanti kita bangun terlebih dahulu tahapan pertama ini ada 2, bangunan asrama dan workshop alat berat. Jadi di situ itu mengusung konsep ya modern minimalis lah. Untuk pembangunan BLK ini, anggaran yang disiapkan sebanyak 8,8 miliar rupiah dan ditargetkan selesai akhir tahun 2025. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.
Ekskavator mini ini dikerahkan oleh BPBD Samarinda saat meratakan tanah perbukitan di dekat rumah warga pada Selasa sore. Untuk kegiatan kali ini lokasinya di Jalan Bromo, Kecamatan Palaran. Operator ekskavator menyatakan, pergeseran tanah di beberapa lokasi makin sering terjadi, terutama saat curah hujan tinggi. Untuk kali ini mereka sudah beraktivitas selama 2 hari. Khusus untuk wilayah Palaran, terdapat 4 titik longsor yang harus ditangani. Sejauh ini kendala yang dihadapi adalah cuaca. Selain itu, titik pembuangan material tanah juga kerap kesulitan. Palaran ini baru 1 hari setengah, jadi masih banyak lagi yang belum tangan lagi. Ada berapa titik Pak yang di Palaran? Untuk Palaran rencananya itu ada 4 titik dan cukup lumayan besar untuk lokasinya. Ada kendala enggak Pak selama di lapangan penanganan longsor nih? Yang jelas pertama cuaca. Kalau posisi hujan kita tidak bisa maksimal bekerja. Yang kedua itu lingkungan untuk pembuangan material yang terkadang tidak ada, dan juga koordinasi dengan lingkungan dan RT. Terus untuk material ini untuk buangnya agak susah. Tidak berapa lama hujan dengan disertai angin kencang kembali terjadi di titik longsor. Sejauh ini belum ada laporan terjadi tanah longsor terutama di titik yang masih dikerjakan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.